sasarannya siapa? Nah, Bapak Ibu, ya, sasaran untuk peserta calon guru penggerak rekognisi adalah guru yang pertama, yang kedua adalah kepala sekolah, tentu saja yang belum NRKS. Bagaimana yang sudah NRKS ya? Menurut peraturan, menurut ketentuan sudah tidak bisa ya. Jadi silakan yang belum NRKS ya mendaftar kalau walaupun jadi kepala sekolah. Tentu saja yang berasal dari satuan pendidikan formal, TK, SD, SMP, SMA, dan SLB. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan bisa mengukur dirinya, saya itu memenuhi persyaratan atau tidak. Tentu saja Bapak Ibu harus baca dulu semuanya persyaratannya, ketentuannya itu ya, supaya nanti Bapak Ibu jangan tahu atau tidak gitu. Nah, ini persyaratannya Bapak Ibu ya berasal dari pengajar praktek yang telah mendampingi calon guru penggerak minimal 1 angkatan. Nah, kalau yang angkatan 13 pasti kita memang sudah desain bahwa akan menjadi CGP rekognisi setelah sudah mendampingi angkatan yang keempat ya, angkatan keempat. Jadi sekarang sudah selesai. Nah, telah lulus proses seleksi fasilitator pendidikan guru penggerak. Nah, kemarin sudah diumumkan, oleh karena itu, karena sudah diumumkan, kita mempunyai kewajiban untuk mengundang bagi siapa saja yang sudah selesai. Berstatus sebagai guru ASN non ASN, ya, kemudian berstatus kepala sekolah ASN non ASN yang belum punya NRKS, kemudian memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun dan memiliki usia tidak lebih dari 50 tahun. Itu Bapak Ibu. Nah, ini semua Bapak Ibu itu sesuai dengan ketentuan persyaratan yang ada di Permendikbud ya. Permendikbud. Jadi ini sudah mau CGP reguler, mau CGP rekognisi, mau CGP daerah khusus, mau CGP daerah intensif, semuanya sama diperlakukan. Jadi masih punya sisa masa mengabdi adalah 10 tahun atau tidak lebih dari 50 tahun. Ini persyaratannya Bapak Ibu sekalian sudah bisa merefleksikan diri, saya memenuhi persyaratan atau tidak gitu. Oke, ketentuan umum Bapak Ibu. Ketentuan umum artinya fasilitator rekognisi atau calon guru penggerak rekognisi itu tidak sedang mengikuti diklat PNS, PPG, atau sebagai asesor pendidikan guru penggerak. Jadi memang harapannya Bapak Ibu sekalian bisa fokus ya kepada guru penggerak sehingga nanti Bapak Ibu sekalian tidak terganggu dan lulus. Tidak sedang menjalankan tugas sebagai kepala sekolah penggerak. Kenapa tidak boleh? Karena kepala sekolah penggerak itu nanti akan mendapatkan rekognisi tersendiri. Jadi tidak perlu ikut rekognisi untuk pakai jalur PGP pengajar praktek. Pelatih ahli juga akan dapat rekognisi, fasilitator sekolah penggerak juga akan mendapatkan rekognisi. Nanti ada jalurnya tersendiri. Tidak sedang menjadi instruktur, pelatih lapang, pengawas lapang, dan program organisasi penggerak. Nah, yang D, tidak sedang rekrutmen calon guru penggerak. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekalian speed kemarin, waduh, saya ini kalau rekognisi nggak jadi, saya ikut guru penggerak saja. Itu. Nah, sekarang prosesnya kalau sedang ikut pasti tidak bisa. Atau sedang menjalankan tugas sebagai calon guru penggerak, lagi mengikuti guru penggerak, atau sebagai lagi bertugas lagi pengajar praktek, karena kemarin tidak ikut ikut fasilitator, sekarang menjalani tugas pengajar praktek yang angkatan berikutnya atau yang kedua kalinya, ini juga tidak bisa ikut. Atau sekarang sedang menjalankan tugas sebagai fasilitator, bisa nanti fasilitator angkatan
6 atau 7, maka tidak bisa mengikuti rekognisi ini. Ini yang berikutnya, mendapat izin dari pimpinan atau atasan langsung tempat bekerja, memiliki kemauan kuat untuk menjadi calon, maksudnya ini calon pengajar, calon guru penggerak rekognisi. Bersedia mendampingi CGP selama proses pendidikan. Ini mendampingi artinya itu memfasilitasi, karena Bapak Ibu sekalian nanti sebenarnya Bapak Ibu memerankan dua tugas ya. Dua tugas. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti PGP rekognisi, maka tugas yang pertama adalah berperan sebagai fasilitator untuk CGP reguler. Peran yang kedua adalah Bapak Ibu sebagai peserta CGP rekognisi yang nanti juga akan didampingi oleh namanya fasilitator pemandu. Yang jelas Bapak Ibu, kedua tugas itu pasti tidak akan pernah bertabrakan. Ya artinya pada waktu Bapak Ibu melakukan fasilitasi ke CGP reguler, pasti Bapak Ibu sekalian tidak sedang menjalankan tugas sebagai CGP rekognisi. Ini sudah didesain, dan itu juga nanti SIM PKB-nya akan berbeda pada waktu menjalankan tugas sebagai fasilitator dan pada waktu menjalankan tugas sebagai calon guru penggerak rekognisi. Oke, ini deskripsinya Bapak Ibu ya, program PGP rekognisi. Jadi tadi saya sampaikan akan menjalankan dua peran sebagai fasilitator bagi CGP reguler. Jadi Bapak Ibu tidak bisa, misalnya ada yang tanya, Pak Kasiman, kemarin saya sudah jadi fasilitator di angkatan 5, berarti saya sudah bebas dong, karena saya sudah pernah bertugas. Tidak bisa. Jadi fasilitator dan tugas sebagai pengajar praktek harus satu angkatan, karena sebagai fasilitator itu nanti kehadirannya akan dinilai sebagai fasilitator, sebagai calon guru penggerak rekognisi juga ada penilaian sendiri. Artinya nanti kalau Bapak Ibu misalnya sudah jadi fasilitator angkatan yang ke-5, kalau nanti bisa masuk ke sini, artinya Bapak Ibu udah penugasan yang kedua kalinya, ya, kedua kalinya. Oke. Selama pelaksanaan tugas sebagai CGP rekognisi, Bapak Ibu akan didampingi namanya fasilitator pemandu. Ya, fasilitator pemandu ya nanti yang menilai, memonitoring, memberikan umpan balik kepada Bapak Ibu, karena posisi Bapak Ibu kalau menjadi CGP itu ada fasilitatornya. Nah, setelah selesai menjalankan peran dan tugasnya, fasilitator atau peserta CGP rekognisi akan mendapatkan sertifikat guru penggerak bagi yang dinyatakan lulus. Nah, ini peran-perannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan menjalankan dua peran, peran sebagai fasilitator, ya. Peran sebagai fasilitator Bapak Ibu pasti sudah dijelaskan karena kemarin sudah ikut pembekalan ya selama 10 hari kelihatannya ya. Kemudian peran Bapak Ibu sebagai CGP rekognisi ini juga dijelaskan. Yang jelas Bapak Ibu sebagai PGP rekognisi akan dapatkan atau akan mengikuti tes awal dan tes akhir untuk setiap paket modul. Artinya kalau ada 3 paket modul, Bapak Ibu akan melakukan 6 kali tes ya, 6 kali tes. Itu jadi awal akhir. Itu nanti tesnya itu berbarengan dengan tes awal dan tes akhirnya CGP reguler. Jadi itu dibarengkan nanti, karena apa? Jadwalnya juga bareng, kemudian durasinya 6 bulan juga bareng atau bersamaan. Menghadiri elaborasi pemahaman pada setiap modul. Ada 10 modul bersama instruktur. Jadi Bapak Ibu kan pada waktu jadi PP itu kan nggak pernah ikut elaborasi pemahaman. Kalaupun ada biasanya sukarela dan itu tidak penuh biasanya kadang-kadang gitu ya. Itu jadi di sini harus 100%.
100% artinya mengikuti 10 modul. Kalau dihitung itu ya, kalau setiap modul itu 2 jam, artinya 20 jam selama 6 bulan. Kemudian belajar mandiri pada modul 1.1, 1.2, 1.3. Kemudian 2.1, 2.2, dan modul 3.1, 3.2. Ini belajar mandiri semua untuk modul-modul ini. Karena apa? Bapak Ibu sekalian harus memperkuat, memperdalam teori-teori atau konten yang ada di modul yang bersangkutan. Jadi tidak semua modul itu diikuti, tapi ada yang belajar mandiri. Nah, tapi Bapak Ibu, yang poin 4 ya, mengikuti pembelajaran bersama fasilitator pemandu menggunakan alur Merdeka pada 3 modul berikut, yaitu modul 1.4, 2.3, 3.3, dan melakukan aksi nyata di lingkungan kelas maupun sekolah pada modul tersebut. Jadi khusus untuk 3 modul ini, Bapak Ibu sekalian lengkap, ya, mulai rukol, ya, kemudian diskusi bersama, ya prinsipnya mulai dari diri, elaborasi pemahaman, dan seterusnya sampai aksi nyata. Jadi Bapak Ibu sekalian, khusus 3 ini harus mengikuti secara penuh ya dengan fasilitator pemandu. Kemudian yang berikutnya, aktif bertugas sebagai guru atau kepala sekolah di satuan pendidikan formal hingga pendidikan berakhir. Ada juga Bapak Ibu setelah mengikuti pendidikan calon guru penggerak itu di tengah jalan dipindah tugaskan sebagai tenaga administrasi, atau sebagai pengawas, atau sebagai kepala dinas, itu tidak bisa atau dinyatakan gugur, tidak bisa mendapatkan sertifikat guru penggerak. Karena apa? Tugasnya bukan guru dan bukan kepala sekolah. Karena apa? Karena pada waktu dipindah tugaskan sebagai tenaga administrasi, itu dia tidak punya kelas. Kalau dia pindah tugaskan sebagai kepala bidang atau kepala dinas, dia tidak punya kelas. Itu. Pengawas juga tidak punya kelas atau sekolahan, tidak punya ya. Jadi tidak punya lembaganya, sehingga tidak bisa melanjutkan juga plottingannya. Nanti kalau sudah jadi tenaga administrasi juga tidak bisa, karena syarat untuk menjadi kepala sekolah adalah guru. Makanya di situ Permendikbudnya mengatakan penugasan guru sebagai kepala sekolah. Jadi harus guru dulu, ya.